Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya, yang seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah maka pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tentu tidak akan pernah kita lupakan. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan juga kepada kita sebagai pengikutnya yang insya Allah mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini ketika kita mencoba menelusur informasi melalui media sosial, maka terkait dengan masalah keagamaan kita akan menemui banyak sekali permasalahan-permasalahan, isu-isu baru yang bermunculan membanjiri media sosial. Ya. Antara lain adalah tentang merebaknya paham agnostik dan ateisme yang konon saat ini menjadi isu yang cukup menarik dan mulai banyak pengikutnya. Dan umumnya mereka yang terkait dengan isu-isu dan penyebaran paham-paham ini adalah orang-orang yang punya nama, dalam arti mereka cukup populer dalam masyarakat, di mana kemudian mereka yang berasal dari berbagai kalangan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah agama, lalu kemudian mengeluarkan statement atau pernyataan atau pendapat tentang agama, seolah-olah agama adalah suatu masalah yang begitu mudah untuk dibuat pernyataan oleh siapapun tanpa perlu background, latar belakang atau dasar keilmuan sama sekali. Misalnya saja adalah tentang agnostik. Paham ini menyatakan bahwa keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat diragukan karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.
Artinya mereka meragukan adanya Allah karena Allah itu tidak bisa dikaji secara ilmiah. Tidak bisa dibuktikan keberadaannya seperti sebuah materi, sebuah benda. Jadi karena Allah itu tidak bisa dilihat, diraba dan diterawang seperti uang, maka mereka menganggap bahwa keberadaan Allah itu meragukan, tidak bisa dibuktikan. Sementara kaum ateis atau orang-orang yang berpandangan ateis lebih jauh lagi. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu hanyalah halusinasi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan terjepit, lalu kemudian dengan spontan, dengan serta-merta muncul bayangan bahwa adanya sesuatu yang mampu menolong mereka, padahal itu tidak ada. Maka dalam kesempatan kali ini kita coba untuk memberi sedikit penjelasan apa itu agnostik dan apa itu ateis. Dengan tegas, masalah ini sebenarnya sudah dijawab oleh Allah, dan ini bukan isu baru, isu yang bahkan sudah ada sejak zaman purbakala ketika kepada umat manusia didatangkan Rasul, didatangkan utusan Allah. Ketika manusia mulai berkembang banyak dan kemudian datang utusan Allah, mereka senantiasa membantah dan sama pendapatnya, yaitu di mana Allah yang kamu sebutkan itu, bantahan mereka kepada para utusan Allah. Mereka juga membantah tentang adanya hari akhirat. Apa mungkin kita yang sudah menjadi tulang belulang lalu kemudian nanti pada suatu saat akan dibangkitkan kembali? Maka mereka menantang kepada para rasul utusan Allah dengan mengatakan, kalau kamu benar, coba datangkan nenek moyang kami yang dulu sudah wafat sekian lama, kalau memang kamu orang yang benar. Bahkan lebih jauh lagi mereka mengatakan, kalau kamu memang orang yang benar utusan Allah, silakan datangkan azab yang kamu ancamkan sekarang juga, gak usah nunggu-nunggu. Itulah manusia, saking keras kepala dan saking sombongnya mereka bukan hanya menentang keberadaan Allah dan menentang kedatangan Rasulullah, bahkan mereka menantang agar segera didatangkan azab Allah. Paham itu terus berkembang dan bahkan sampai saat ini paham yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan secara fisik, secara materi, secara keilmiahan, dibuktikan secara seperti kita melihat benda-benda yang lain. Maka Allah dengan tegas mengatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang berakal. Penciptaan langit, pernah nggak orang itu berpikir bagaimana mungkin suatu benda bisa ada sedemikian tingginya, tegak kokoh berdiri tanpa retak sedikit pun, tanpa ada penyangganya. Di ruang ini saja yang hanya sekian meter kali sekian meter, jika tidak ada tiang, impossible, mustahil ini bisa ada lantai 2, lantai 3. Maka kalau misalnya ternyata langit itu sedemikian luasnya, bukan hanya menutupi bumi, bahkan seangkasa raya, sejagat raya, tanpa ada retak sedikit pun, tanpa ada tiang penyangga, mungkinkah itu tidak ada penciptanya? Masuk akal enggak?
bahwa hal tersebut terjadi dengan sendirinya seperti pendapat mereka. Demikian juga dengan penciptaan makhluk yang ada di bumi. Penciptaan manusia. Manusia katanya terlahir suatu kebetulan. Kalau memang manusia itu tercipta secara kebetulan dan bukan sebagai suatu perencanaan ataupun ada yang mengatur, kenapa manusia yang ada di Indonesia, yang ada di Afrika, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, yang ada di desa, yang ada di kota, itu bentuknya sama? Ada kepalanya, ada tangannya dua, ada kakinya dua, ada matanya dua, ada hidungnya, ada mulutnya. Kalau kebetulan berarti kan berantakan. Kita tahu bahwa yang namanya kebetulan itu kan sesuatu yang di luar perencanaan, yang secara tiba-tiba muncul sebagai suatu kecelakaan. Berarti kalau manusia itu adalah timbul dari suatu kebetulan, tidak mustahil bahwa yang namanya orang Indonesia itu dengan orang Eropa mungkin bentuknya berlainan. Ada yang kepalanya dua, ada yang tangannya tiga, ada yang kakinya empat, ada yang berbuntut, dan sebagainya. Kesamaan dari seluruh bentuk manusia yang ada di seluruh dunia itu kan berarti ada yang mengatur, ada yang merencanakan. Begitu juga dengan tumbuhan. Mengapa yang namanya buah mangga itu dimanapun juga ya sama begitu? Kenapa hewan yang namanya kerbau kok sama dimanapun juga? Kenapa ayam bunyinya ya sama dimanapun juga? Tidak ada ayam mengaum, tidak ada harimau membebek, tidak ada kambing itu menggonggong. Semua sudah pada tempatnya. Apakah itu kebetulan? Apakah itu tanpa perencanaan? Apakah itu tanpa ada yang mengatur? Maka kata Allah, semua itu hanya bagi orang yang berakal, mau berpikir. Kalau dengan kerendahan ilmu dan pengetahuan kita, kemudian kita dengan serta-merta, dengan pongah mengatakan bahwa Allah itu tidak ada dan tidak bisa dibuktikan dengan secara ilmiah, maka Allah dengan tegas mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu hanya satu, Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan dia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita bisa menjelaskan suatu fenomena di dunia ini dengan materi, dengan ilmiah, ya jangan disamakan bahwa Allah kemudian bisa dibuktikan dengan materi. Allah tidak bisa diuji secara keilmiah, bukan berarti Allah tidak ada. Ilmu itu sendiri diciptakan oleh Allah dan ilmu itu sendiri tidak sanggup untuk menjelaskan Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Wala yuhituna bisai'in min ilmihi illa bimasa, dan tidak ada ilmu tentang Allah itu yang kamu ketahui kecuali hanya sedikit, itu pun yang Allah kasih informasi sama kita. Selebihnya kita tidak bisa menerawang bagaimana Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita kemudian berusaha menjelaskan fenomena wujud dari Allah secara akal kita, maka jelas kita tidak akan mampu untuk membuktikannya kalau memang itu yang jadi dasar patokan. Hanya iman yang bisa menerima keberadaan Allah. Justru kalau misalnya kita bisa membuktikan keberadaan Allah secara ilmiah, itu sama saja dengan merendahkan Allah. Seperti halnya seorang yang katakanlah profesor dari Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa saya tidak yakin bahwa umat Islam itu harus menjalankan syariat Islam.
Dan saya tidak yakin bahwa syariah Islam itu bisa menjawab untuk tantangan zaman kini, apalagi masa depan. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan membantah dan mengatakan bahwa orang itu sudah merendahkan Allah. Kenapa? Dia menganggap Allah tidak visioner. Seolah-olah Allah itu tidak bisa menjawab apa permasalahan yang terjadi saat ini, apalagi akan datang. Seolah-olah seperti yang dia katakan bahwa syariat Islam itu hanyalah berkonotasi sejarah. Ini yang saya katakan tadi, orang tanpa dasar pengetahuan keagamaan lalu coba-coba merambah ke masalah keagamaan tanpa ada dasar ilmu pengetahuannya sama sekali. Kita sebagai orang yang beriman tentunya sadar dan percaya bahwa Allah itu tahu masa lalu, tahu masa kini, dan tahu masa yang akan datang. Artinya kita mengimani bahwa syariat Islam itu bisa diberlakukan dimanapun. Saya tegaskan, bisa diberlakukan dimanapun. Cuma seandainya di Indonesia tidak diberlakukan, itu persoalan lain. Itu ada konteks lain. Bukan karena syariat Islam itu tidak berlaku seperti yang dia katakan, out of date, jadul, kadaluarsa. Mohon maaf, nauzubillah min dzalik. Orang-orang yang berpendapat seperti itu dia telah keluar dari imannya karena dia menganggap Allah itu bodoh. Dia menganggap Allah itu tidak tahu masa depan. Dia menganggap bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang hanya berkonotasi masa lalu, tidak bisa menjawab tantangan masa kini, apalagi tantangan masa depan. Jangan sampai salah kita berpendapat. Kenapa? Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan kemana kita hari ini, besok, dan sampai kita mati sekalipun, Allah sudah tahu kemana arah kita. Oleh karena itulah maka menjadi suatu keharusan bagi kita untuk terus-menerus kita meningkatkan keimanan kita dengan terus-menerus mengkaji. Jangan sampai pendapat dari orang-orang yang katanya selebritis, orang-orang yang katanya orang pinter bergelar profesor, kemudian membuat pernyataan yang seolah-olah mengenal agama Islam secara baik, padahal tidak mengenal. Itu akan mempengaruhi mereka-mereka yang tidak paham benar dengan agama Islam, dan lebih bahayanya lagi akan diterima mentah-mentah oleh generasi muda. Kenapa? Konon katanya agnostik ini sudah meluas di kalangan para artis. Banyak mereka yang dengan bangga mengatakan saya meragukan adanya Allah, karena Allah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan bahkan ada lagi yang dengan sengaja dan kemudian tegas mengatakan saya ateis. Saya menyatakan Allah itu tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Mari jaga keluarga kita. Mari jaga keimanan kita. Karena bagaimanapun, seperti saya sampaikan tadi, hal seperti ini sudah terjadi bahkan di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Lut, di semua zaman Nabi, umatnya senantiasa cenderung untuk membantah dan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah dongeng-dongeng purbakala. Dan mereka tidak yakin akan adanya hari akhir. Mereka tidak yakin adanya hari pembalasan. Dan mereka ingin menikmati dunia ini sebebas-bebasnya. Sampai-sampai karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan karena merasa sudah mendapat gelar profesor, lalu kemudian dengan sombong mengatakan Allah itu tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terbawa paham-paham seperti itu. Inilah kewajiban kita. Di setiap Jumat kita akan mengingatkan kepada semua orang bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir dan bukan sembarangan ngomong tanpa ada dasar. Padahal jelas sekali bukti-bukti ada di semua titik dimanapun kita memandang di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.